guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, kita ketemu lagi di podcast 1% ya. Dan kemarin kita sempat hilang podcastnya dan kita bakal muncul lagi dengan episode-episode yang baru dan jelas lebih segar. Oke, bersama gue di sini Yoga ya, di 1% gue yang nulis copy ya, yang nulis postingan-postingan di Instagram kayak gitu. Dan gue juga suka bikin konten, dan kalau teman-teman lihat konten 1% itu gue sama teman-teman yang bikin gitu ya. Dan di sini gue nggak sendiri ya tentunya ya, gue udah ngundang ya, gue bakal ngobrol bareng Evan, CEO 1%. Halo Van. Halo. Ya oke Van, mungkin ini pertanyaan mainstream ya, mungkin gue nggak butuh tapi yang lain butuh, Perseners butuh. Lo apa kabar dan sekarang lagi sibuk apa? Oh, mainstream banget ya? Iya. Oke. Ya kalau lagi sibuk ngurus 1%, karena 1% juga banyak kan. Sekarang tuh ada SP Career Center, terus ada juga 1% official ya kan, yang teman-teman udah pada tahu. Termasuk 1% podcast juga ada di bawah 1% official. Ada juga lifeskills.id, lifeconsultation.id, dan ya udah banyak lah intinya. Ada Postmetric juga, ada yoga juga sebenarnya di Postmetric. Jadi ya udah sibuk ngurusin SP Kolektif. Yang tadi gue sebut itu adalah company-company di bawah SP Kolektif sih. Oke. Mungkin kalau kita bahas Wan ya dikit ya, kenapa dibikin banyak gitu ya. Tadi ada life skills ya, life skills tempat untuk belajar ilmu kehidupan kayak gitu ya. Terus ada life consultation ya, buat kita konsul sama mentor psikolog kayak gitu. Terus ada lagi Van, yang lain Van? Ada juga Postmetric, marketing agency, ada juga SP Media atau yang teman-teman kenal mungkin sebagai 1% Indonesian Life School ya. Jadi itu memang fokusnya ke media kalau sekarang gitu. Jadi nanti teman-teman kalau memang mentoring, counseling, itu ke live consultation. Webinar juga bukan di 1% lagi tapi di lifeskills.id. Oke, untuk para perseners ya dan Gen Z di luar sana mungkin bisa cari akunnya itu di 1% official ya. Nanti mungkin di links juga udah ada yang reverse ke akun-akun tadi gitu. Dan kita langsung aja bahas tema hari ini. Kita bakal bahas soal kesepian nih ya. Kenapa kita semakin kesepian di dunia modern kayak gitu ya. Ini mungkin para Gen Z relate ya, karena lo Gen Z kan Van ya? Gen Z ya? Lo juga kan Gen Z, sama-sama. Oke, kita Gen Z yang ngebahas Gen Z. Jadi intinya kita pun ngerasa kesepian kayak gitu ya, valid ya, kita ngerasa kesepian. Dan kita bakal bahas kenapa kita merasakan kesepian. Padahal sekarang kita udah hidup di dunia digital, dimana ya tiap hari kita pasti connected dong ke orang-orang gitu ya. Terus mungkin ada pengaruh lain ya, karena pandemi kemarin mungkin ya, pandemi yang berkepanjangan gitu. Terus mungkin kalau di video semalam ya, kalau teman-teman nonton video YouTube 1% semalam, itu mungkin ada hubungannya sama pola asuh ya dan attachment kayak gitu. Dan kita bakal banyak bahas di sini. Dan mungkin kita mulai ya Pan ya. Yang pertama itu kenapa sih? Kenapa Gen Z dan menurut riset tuh sekarang udah banyak banget ya riset yang ngomong Gen Z tuh kesepian dibanding millennials dan baby boomers gitu. Kenapa nih? Kenapa Gen Z kesepian padahal kita tuh digital savvy gitu? Bener sih. Jadi mungkin hasil risetnya adalah Gen Z merasa kesepian. Nah, kesepian itu apa? Nanti kita bahas mungkin. Atau mungkin kita bahas di next atau sekarang boleh. Tapi tadi pertanyaannya kan lebih ke kenapa dulu. Kenapa Gen Z merasa kesepian kan? Berarti yang jadi pertanyaan adalah apa sebabnya? Nah, yang jadi sebab sebenarnya banyak. Jadi kalau ditanya soal variabel psikologi ya pasti udah jelas gak mungkin satu lah ya. Misalnya lu tanya orang bunuh diri karena apa? Mungkin ada triggernya satu utama gitu. Tapi kayak pasti di belakangnya ada sebab-sebab lain. Jadi kalau kita berbicara soal variabel psikologis pasti banyak. Kita bisa sepakati itu dulu. Karena at least sampai sekarang ya kita nggak bisa gitu. Belum bisa mungkin ngejudge satu variabel yang bisa bikin orang kesepian. Jadi misalnya nggak bisa tuh lu ngejudge mungkin orang kesepian karena nggak punya pacar atau nggak punya teman dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi salah satu penyebab, tapi pasti banyak. Tapi kayak kita mungkin bakal bahas dari yang penyebab umum ya.
ya yang umum kali ya. Karena semua orang itu punya masa kecil, ya kan? Ya. Nggak mungkin Gen Z nggak punya masa kecil. Kita semua pasti punya masa kecil. Mungkin teman-teman ada yang nggak punya teman, ada yang nggak punya sahabat, ada yang nggak punya pacar, tapi kita semua pasti punya masa kecil. Entah bahagia atau kurang bahagia pasti kita punya kan. Nah, sebenarnya kalau dari perspektif gua dan video kemarin yang bikin kesepian tuh sebenarnya adalah either lo gak bisa deket sama orang, dan alasan gak bisa deket sama orangnya itu ya nanti kita bagi. Terus yang kedua, lo ketika di approach sama orang lo gak mau. Mungkin itu dua alasan pemantiknya kali ya. Tapi itu kan eksternal, Van ya. Itu justru ya eksternal yang melibatkan ada faktor luar gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat risetnya gitu ya, dan teman-teman konten juga ngelihat risetnya, sebenarnya ini tuh ngaruhnya justru ke ya digital ini gitu. Kita ngelihat Gen Z bahkan disematkan as digital savvy gitu, beyond digital savvy, yang memang gampang banget buat ngobrol sama orang di luar sana lewat internet. Tapi kenapa dari digital ini, kenapa malah kesepian gitu ya? Selain faktor tadi ya, selain faktor attachment tadi kayak gitu. Apa karena memang nge-sosmed justru bikin disconnect kayak gitu? Atau lu ada ngelihat hal yang lain gitu? Oh justru koreksi buat yang tadi, justru ini penyebabnya sangat internal. Karena pertama kan lu nggak bisa deket sama orang. Which itu salah lu gitu. Maksudnya salah lu adalah ya dalam diri lu. Dan yang kedua, ketika lu dideketin lu nggak nerima. Nah, hubungannya sama digital ini menarik sih. Kalau kita hubungin sama digital ya. Kan sekarang toolsnya udah banyak ya. Lu ada Bumble, ada Tinder gitu. Lu tinggal swipe gitu kan. Gampang banget ibaratnya dibandingkan orang zaman dulu. Tahun 1950, 1960. Belum lagi pemerintahannya juga bisa jadi beda. Gak sedemokratis sekarang. Mau ngomong susah gitu kan. Tapi sekarang kenapa Gen Z merasa kesepian? Jawabannya adalah tadi. Karena faktornya bukan medianya. Jadi yang jadi masalah tuh sebenarnya fundamentalnya ya. Lo nggak bisa dideketin. Ketika dideketin lo kabur. Atau lo nggak bisa deket sama orang. Even if you try. Nah itu hubungannya sebenarnya sama attachment style. Meskipun nggak make sense apapun penjelasan gue sekarang. Tapi ya itulah yang kita temukan di riset yang kita baca, at least yang kita baca ya. Iya. Tapi kalau soal pola asuh Van gitu, tadi kenapa gue bilang eksternal? Karena menurut gue ini kan kita kan ada hubungannya sama orang lain, which is orang tua kita dong kayak gitu. Nah, kalau menurut gue sendiri ini kan faktor yang sebenarnya datang dari luar, which is orang tua kita. Berarti mungkin kalau ada error dalam hidup kita gitu, mungkin gak sih memang karena pola asuh, which is itu eksternal kayak gitu. Bener gak kayak gitu? Nah ini sebenarnya ngomongin psikologi kalau ini cuy. Ngomongin nature sama nurture kan. Maksudnya mungkin kalau buat orang awam ini ngomongin soal apakah ini turunan. Turunan tuh alias lu dilahirkan emang introvert. Atau lu gara-gara pola asuh lu jadi introvert gitu. Itu tapi perdebatan yang ya mungkin bisa kita bahas di next sih ya. Cuman kalau ngomongin nature sama nurture, biologis atau lingkungan gitu kan, eksternal atau internal sebenarnya kalau menurut gue pasti keduanya. At least sekarang ya, zaman sekarang kita nggak bisa nentuin. Mungkin yang bisa kita lihat adalah kok bisa kayak gitu. Dan gimana kita bisa nge-solve kalau misalnya memang merasa bahwa kita bermasalah gitu sih. Sebenarnya kalau debat itu panjang sih. Karena kalau ngomongin teori, ini teori dasarnya aja. Yang attachment style tuh kayaknya udah multiple deh. Iya, betul. Kan ada tuh psikoanalisis tuh memang ngelihat masa kecil doang. Ada yang ngelihat lu bodo amat sama masa kecil, yang penting lu behavior gitu sih. Jadi bisa dibilang ya sebenarnya itu agak panjang sih ngebahasnya buat yang tadi. Iya betul. Ya mungkin ini ya, kalau soal ini mungkin ini ada pengaruhnya juga sama hubungan di rumah gitu, domestik sama orang tua. Kalau misalnya lu ya gitu ngerasa kayaknya gue ada problem nih. Mungkin thoughts ya, apakah gue punya problem seperti itu? Lu bisa cek di lifeskills.id gitu ya. Atau mungkin lu bisa konsultasi juga ya. Karena menurut gue juga, atau menurut Evan juga, ini udah persoalan klinis kayak gitu. Dan mungkin bisa dibantu sama profesional kayak gitu, Van. Bener, Van? Sebenarnya paling gampang tuh lu bisa tes psikologi dulu. Karena ada attachment style. Dan lu bisa lihat kalau misalnya memang lu ngerasa bahwa ini masalah yang berat. Ibaratnya gini, lu Gen Z kan, mungkin lu sekarang umur 20, 21, 22, lu jomblo dari lahir, lu mungkin ngerasa gak punya teman dekat dan lain sebagainya. Itu saran gue mungkin udah bisa jadi lampu hijau buat lu untuk konsultasi. Tapi gampangnya lu bisa nyoba deh, lihat attachment style lu apa. Ya ini tes attachment style juga gratis ya. Gue pernah kok ngecek di sana. Lu apa?
Gue kalau nggak salah yang anxious deh. Oh ya, kelihatan sih. Berisik soalnya. Iya, gue anxious, cuman gue nggak pernah tahu masa kecil gue gimana gitu. Dan gue nggak aware. Jadi setelah gue baca gitu ya, wah gue aware nih. Wah jangan-jangan gue harus punya mitigasi seperti A, B, C dan lain-lain. Dan perseners lu juga bisa cek ya tes gratisnya attachment style di 1%.net kayak gitu. Jadi lu kalau pengen tahu gimana sih attachment style lu dan bagaimana sih pola asuh lu dulu, lu bisa cek di sana kayak gitu ya. Kita sekarang coba bahas yang lebih eksternal lagi soal sosmed. Di beberapa penelitian dan pernah gue bikin konten juga sama lu juga ya, sama Kiki juga gitu, managers kita. Ini ada hubungannya sama emotional connection kayak gitu. Jadi kita merasa dekat sama orang-orang gitu ya. Bahkan kita mungkin ngerasa banyak followers gitu ya. Followers kita banyak di Instagram, di TikTok banyak. Kita sering koneksi sama orang-orang di WhatsApp. Tapi kenapa kita ngerasa kesepian gitu? Kenapa kita ngerasa tidak ada kehadiran orang lain gitu kan ya? Dan menurut riset, ini ada hubungannya sama emosional gitu. Dimana ya kita nggak fulfill sama emosional itu gitu. Kita justru terabaikan karena hal ini. Nah kalau menurut lu gimana gitu? Apakah memang itu terjadi dan valid gitu ya? Sosmed tuh justru seperti itu gitu. Oke, gue kebetulan avoidant kan. Which gue berarti lawan dari lu kan. Lu adalah anxious. Yang mana lu cenderung ngejar nih. Kalau gue cenderung Mengabaikan. iya dikejar tapi gue cabut. Ya. Dan ini mungkin terjadi pada perseners juga. Nah yang tadi lu bilang sebenarnya kan ada hubungannya sama faktor emosional. Yang artinya lu seberapa banyak followers lu nggak ngerasa puas. Ya. Sebenarnya ini bisa jadi entah lu merasa nggak pernah cukup atau ketika ada yang ngedeketin lu cabut. Nah, yoga nih. Sekarang kita coba analisis ya, Yok. Ya. Kita coba analisis diri kita masing-masing. Meskipun mungkin kayaknya sih kita sekarang udah secure. Nggak tahu yoga sih ya. Tapi gue jujur, gue abis konseling tuh jadi ngerasa lebih secure. Dan bukan cuma ngerasa sih, emang ada psikotesnya juga. Dan yang sehat itu memang yang secure attachment, yang alias Ya, lu nggak perlu ngejar, lu nggak perlu ngerasa nggak nyaman ketika dideketin orang. Nah sekarang kita coba lihat yoga ya. Ya. Yog, gimana sih pengalaman hubungan lu gitu? Lu kan berarti so far at least sampai gua nggak tahu lu secure-nya kapan atau udah secure apa belum. Cuman ada nggak sih hal buruk dari lu ngejar-ngejar entah pacar Teman atau mungkin pacar temen, ya atau sahabat gitu. Berarti kan kita bisa nge-label lah, meskipun di sini nge-label tuh jangan ya, perseners ya. Iya betul. Tapi at least dari hasil psikotes kita bisa nge-label dikit ke si yoga ini, stereotip dikit bahwa ada pengalaman buruk gak dari sana? Oke. Jadi ya kita disclaimer ya, sebenarnya ini pasti belum valid dan gue juga sebenarnya pengen sih konsul gitu ya. Setelah gue ngelihat hasil tes itu gue pengen konsul, kok gue bisa anxious gitu. Dan bahkan ya gue konsul terakhir tuh bulan apa ya? Bulan Februari gitu ya, di 1% juga. Dan ditanya pola asuh tuh gimana, ya gue ceritain ABC dan lain-lain. Disitulah gue deket sama orang tua gitu. Dan gue jadi sadar diri gue yang sekarang gitu. Dan sebenarnya sayangnya gue tuh tes attachment style-nya itu setelah gue konsul lagi. Dan gue kayaknya bakal konsul lagi buat cari solusinya gitu. Tapi kalau misalkan ditanya ininya ya, masalahnya, emang gue ngerasain ini sih Pan. Nggak cuman ke pacar ya, bahkan ke temen kayak gitu. Misalnya ya sometimes kadang-kadang gue suka nyariin gitu. Kayak gue tuh ngerasa nggak enakan kalau misalkan gue nggak bisa kasih hal yang baik ke dia gitu, atau gue nggak bisa kasih hal yang ini ya, yang meaningful kayak gitu. Dan bahkan emang sebenarnya gue nggak bisa sendiri itu gitu. Oke. Gitu. Gue sadar dari kuliah emang gue nggak bisa sendiri itu, dan gue kadang-kadang emang harus sosialisasi gitu, harus ada temen dan lain-lain. Kayak gitu sebenarnya. Oke, sip. Sih. Ini sebenarnya kalau dihubungin sama sosmed sih, kalau dihubungin sama digital, bisa jadi yang tadi lu bilang kayak seberapa gede followers lu tetap ngerasa kesepian ya karena emang ibaratnya dia udah dapetin banyak afeksi pun tetap nyari. Berarti kan kalau yang anxious memang masalahnya adalah dia merasa nggak cukup. Ya, dan betul. Maneh sebenarnya maneh lagi. Jadi orang Sunda. Lu sebenarnya kan banyak temen Yok. Cuman tapi tetap ngejar dan ngerasa nggak enak kan. Meskipun anggap aja lah dibandingin sama orang yang nggak punya temen, lu ada temen kan, ada sahabat kan. Iya. Jadi itu jadi alasan pertama sebenarnya. Jadi ibaratnya gini, mau teknologi berkembang sekalipun sampai metaverse, kalau kita nggak mengubah gen kita, kita nggak mengubah gen kita yang attachment style itu, which memang gimana bisa diubah ya gitu. Kecuali memang nanti ada alatnya buat mengubah, ya kita bakal tetap ngerasa kesepian. Terutama yang anxious nih, ini buat lu semua nih, terutama perseners
Ini biasa terjadi di toxic relationship sih. Kita labeling lagi ya, nggak apa-apa ya. Biasanya terjadi pada orang yang anxious kalau toxic relationship itu. Udah tahu toxic, tetap dikejar. Iya, Udah iya. tahu jelek buat diri sendiri, tetap dipertahanin. Iya, betul, betul. Karena ketika putus, jadi, oh gue sendiri ya. Iya, iya, Oh, iya. lu ngerasa kayak gitu? Gitu juga nggak ya? Ya, ini Gen Z lah intinya lah. Oh, Gen Z. Gen Z merasa seperti itu. Oh, Gen Z. Tapi kita nggak bisa labeling ya kayak Iya, gitu. Ya, Ya, lanjut, lanjut. Oke, ya kurang lebih ya sebenarnya kayak gitu sih. Tapi gue coba bahas sedikit yang avoidant ya. Ini cerita, gue coba cerita dikit. Tadi kan Yoga udah cerita. Kalau gue itu sebenarnya, at least ini setelah gue lulus ya. Gue kan long story short, gue kena tsunami lah. Pernah sama sebem kan. Jadi gue dulu ketua BEM, terus gue liburan di Anyar, terus gue kena tsunami. Nah Wah. ini nggak relatable sih sama ceritanya, tapi ya tsunami itu bikin gue akhirnya disuruh konseling sama dekan waktu itu, dekan Yep. psikologi UI kan. Ya. Akhirnya konseling lah. Nah gue pikir kan gue bakal punya masalah PTSD, bakal punya masalah trauma Traumatis. gitu kan. Meskipun ya teman-teman gue alhamdulillah selamat. Tapi ya orang-orang lain kan banyak yang meninggal. Seventeen itu bahkan sampai bikin film. Ya. Akhirnya gue konseling, ternyata gue malah menemukan masalah yang lain. Masalah attachment style gue. Nah ini menarik sih. Ini cerita yang kayaknya baru pertama kali gue ceritain. Gue tuh dulu perseners ya. Intinya gini. Gue itu dulu kan kerja di kompetitornya 1% yang sekarang. Ya. Dan dulu itu gue resign dari si kompetitor itu. Tanpa alasan yang jelas lah. Ya. Dan sebelum-sebelumnya pun gue sering kayak gitu. Jadi misalnya dekat sama cewek gitu ya misalnya. Terus ya udah gue cabut. Sering banget sebenarnya dari SMA. Dan gue pikir itu kayak karena gue gak cocok. Tapi setelah gue ke psikolog, psikolognya bilang ini tuh lu maladaptif cuy. Maladaptif tuh apa? Psikolog gitu kan. Ya Ya. gue gak nanya gitu sih karena gue anak psikologi kan. Ya. Gue udah ngerti oh maladaptif berarti gak bagus dong. Iyalah gak bagus karena lu ngejauh dari sesuatu tanpa alasan yang jelas. Oke. Dan itu ternyata setelah gue melakukan ya analisis diri sendiri, Ya. oh ternyata gue memang kalau gue dideketin orang, gue ngerasa nggak nyaman. Oke. Gue nggak nyaman dengan attachment sama orang. Gitu sih yang akhirnya itu bikin ini bukan cuma hubungan gue dengan pacar aja kan? Ya. Bukan dengan temen aja, bukan pacar, tapi juga sama company, sama partners kerja kayak gitu-gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya kalau yang avoidant. Ini juga buat perseners gue yakin pasti ada lah yang kayak gini yang ngedengerin. Itu ya sedikit cerita. Iya ya Van. Iya gue ngerasain sih. Kita kan kenal udah berapa? Hampir 2 tahun mungkin ya. Ya gue ngerasain dulu gimana susahnya buat deketin lo emang. Gitu. Ini gue bilang ini Evan kenapa sih diem doang kayak gitu. Dan lo baru ngomong sekarang dan di podcast. Kayak gitu ya. Jadi gue jadi ini ya. Gue ngambil kesimpulan menarik banget. Justru tadi yang soal bahkan yang soal digital pun harus ditarik ulang ke soal attachment style tadi. Jadi penting banget buat perseners. Itu bisa aware mungkin ya. Van kalau ditarik mungkin bisa aware ke dalam diri sendiri gitu ya. Supaya paham bagaimana attachment style-nya gitu, bagaimana cara copingnya dan lain-lain supaya bisa ya udah hidup bahagia dan mungkin gak kesepian kayak gitu kan. Ya sebenarnya karena itu sebenarnya faktor diri yang bisa diubah. Jadi ya salah lu dan orang tua lu. Sebenarnya kalau kita nyalahin siapa ya, lu dan orang tua pastilah. Entah genetiknya kayak gimana, pola asuhnya kayak gimana, mungkin lu dibully dan lain sebagainya kan itu bakal ngaruh. Tapi itu sesuatu yang bisa lu benerin kok. Daripada main salah-salahan kan sebenarnya mendingan fokus ke solusi kan gitu. Ya betul. Oke, tadi kita udah bahas attachment style, terus soal medsos. Kira-kira ada lagi nggak faktor-faktor yang bikin kenapa Gen Z itu kesepian gitu? Kalau dari ini ya, dari sudut pandang lo Pan. Oke, intinya tadi medsos itu sebenarnya kalau kita lihat di film gitu, kalau ngomongin soal medsos kan gue lupa Social Dilemma gitu ya, yang Ya social dilemma benar. ya itu ngejelek-jelekin banget medsos kan. Nah, Ya. akhirnya banyak ahli psikologi yang skeptis ke film itu kan. Gue suka film itu tapi katanya sih propaganda banget. Dan ternyata kalau kita lihat dari riset, misalnya dari majalah Nature yang mungkin jarang orang Indo juga baca, jatuhnya medsos itu kayak ya gak ngaruh-ngaruh banget. Ibaratnya gini, lu kenapa sih anxiety sekarang nambah? Bisa jadi Ya. faktornya ada medsos tapi kayak gak cuma medsos gitu. Jadi Oke. gue nggak tahu sih kamu ngomongin faktor ya banyak banget. Tapi intinya kalau kita ibaratnya mau nyalahin medsos, bisa jadi itu built-in-nya kita gitu sih. Terus dikasih medsos jadi kayak gitu. Bukan kita baik gitu. Tiba-tiba dikasih medsos jadi buruk. Mungkin enggak sih. Kalau gue boleh berargumen ya dari hal yang gue baca. Oke. Jadi
kayak apakah nanti nyambung sama ini ya, nyambung bagaimana cara kita bersosialisasi gitu. Atau mungkin sekarang kan banyak fenomena di mana saat kita harusnya nongkrong misalnya. Nongkrong itu malah main HP sendiri. Terus kayak ya udah kita nggak bikin deep conversation gitu loh. Yang which is kita tukeran emosional gitu. Kalau gue sih fokus ke sana sebenarnya, Van. Karena sekarang ya kita juga kalau nongkrong gitu nggak sih? Ya, kalau nggak sambil kerja gitu ya, ya kan? Atau nggak sambil lihat HP gitu ya. Ya paling ngobrol cuma sekedarnya doang. Jarang kita ngobrol sampai dalam kayak gitu. Kalau gue sih ngelihat faktornya mungkin karena ini gitu. Jadi karena memang secara emosional ya kita juga nggak terisi dari lingkup-lingkup sosial seperti tadi. Ada bener ya sih, mungkin kalau gue lihat dari, gue nggak tahu datanya, tapi Ya. at least dari anekdot yang tadi, dari cerita tadi, dan Ya. gue juga ngerasain, ibaratnya jangan-jangan, ya of course, tadi ngomongin medsos kan, tapi mungkin gara-gara teknologi yang wearables ini sih, bukan wearables, apa namanya, HP itu kan sekarang bisa segalanya, ibaratnya lu mau betul. mesen apapun ke sana, yang zaman dulu itu sebenarnya kalau lu mau main game ya main PS, ya nggak sih, main PS, Nintendo. Kalau sekarang lu mau ngapa-ngapain di satu device. Nah, kayaknya sih kalau bisa berargumen yang sebaliknya, tadi kan gue bilang ya, bukan sosmed yang salah cuy. Ya. Nah mungkin ini sih device yang semua bisa ini, itu yang akhirnya bikin kita, oh ya udah gue sama ini aja toh, semua juga bisa pakai ini. Nah ini mungkin nanti jadi AI ya, siapa tahu ya. Jadi AI di otak kita. Cuman yang jelas tadi gue sepakat sih sebenarnya kalau berbicara soal cerita tadi yang mana justru teknologi itu malah bisa jadi menjauhkan kita gitu, bukan mendekatkan kita dengan orang. Jadi yang Facebook bilang connecting people bla 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 gitu kan. Iya betul. Malah disconnected gitu ya. Iya, malah jadi disconnected dengan sekitarnya. Mungkin lu dapat audience, lu dapat uang, tapi lu kehilangan sesuatu yang lain. Iya. Jadi gini, Van, ini gue ngambil dari salah satu riset artikel lagi ya, dan ini mungkin rada labeling, tapi ya kita nggak bisa ini juga ya karena ini riset gitu. Jadi dia bilang Gen Z itu dia punya tantangan ganda, dia bilang kayak gitu. Jadi di online, di medsos, kita seperti dituntut buat tampil gitu ya, buat tampil, oh ini gue yang sempurna dan lain-lain gitu. Tapi di dunia offline justru kita malah disconnected sama orang-orang sekitar gitu loh. Malah justru yang tadi yang di sosmed gitu ya, itu nggak bisa relate dengan dunia offline kita gitu. Jadi kayak mungkin gue nyebutnya bencana Gen Z gitu ya. Tantangan ganda. Jadi di online dia harus tampil gitu ya. Nggak tahu Nevan mungkin bisa cerita harus tampil oke gitu buat ngelihatkan ke orang gitu ya. Sosmed gitu ya. Dan di offline ya udah kita punya problem lagi, nggak bisa intim sama orang. Ini menurut satu artikel kayak gitu. Gimana, ada komentar, Van? Ada, sangat ada. Ini mungkin lebih ke pendidikan sih kayaknya ya. Soalnya mungkin dulu karena gak ada teknologi jadinya kan ya udah gitu. Kayaknya orang dulu juga gak terkoneksi. Kayaknya orang dulu PDKT juga susah kan sih. Gua gak tahu, mesti nanya boomers kayaknya. Iya, tapi risetnya tuh lebih banyak Gen Z, Van, justru yang kesepian gitu. Iya, mungkin sekarang ya bisa jadi Gen Z lebih speak up dan lain sebagainya kan. Tapi yang jelas itu yang jadi pertanyaan gue sih, apakah jangan-jangan sekarang itu sama kayak dulu. Cuman masalahnya adalah sekarang ada teknologinya, tapi sistem pendidikannya nggak berubah tuh dari dulu gitu. Jadi kita nggak pernah belajar untuk PDKT gitu kan, nggak pernah belajar untuk berteman, nggak tahu pertemanan toksik, mungkin ngabers di gua nggak tahu nih di yang nggak pernah nonton 1% gitu kan, kayak bisa jadi nggak tahu gitu. Ini tuh toksik gitu. Emang mungkin nge-label dirinya sendiri aja, oh cewek mah emang gitu. Emang moody gitu kan. Emang silent treatment gitu. Pundung tuh wajar gitu kan. Jadi asupan pendidikannya bersebelah tangan gitu ya, tepuk sebelah tangan. Gapnya sangat jauh bro. Gitu, bayangin 1% aja yang follow cuman berapa? 2 juta. Dan dari 2 juta aja gak semua nonton ya gak sih? Iya. Sisanya kemana gitu. Iya. Oke, ya maksudnya inilah kenapa 1% ada mungkin, Van ya. Kenapa lo bikin ini mungkin karena ya tadi banyak hal-hal yang kita hadapi sekarang itu nggak diajarin di sekolah. Contohnya sesimpel ini aja, bagaimana cara mengatasi kesepian, bahkan paham kenapa kesepian itu bisa terjadi. Atau tadi gimana caranya kita bisa connect ke orang luar, maksudnya tuh ke sosial dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang dengar podcast ini dan belum follow dan belum subscribe, silahkan ya cari aja di internet 1% itu pasti udah connect sama media-media kita. Oke, ini ada 2 pertanyaan lagi, sederhana aja.
kesepian mungkin efeknya itu apa ya? Kalau misalkan kita ngerasa kesepian yang sangat berlarut gitu, efek yang paling menyeramkan tuh apa ya? Buat kita gitu. Kalau misalkan kita selalu kesepian dan gak bisa koneksi ke orang gitu. Kira-kira apa efeknya? Sebenarnya banyak ya kalau ngomongin soal efek, tapi gue bakal ngomongin yang parah aja. Ya minta tolong teman-teman ya jangan self-diagnose again. Kalau misalnya bingung atau gimana ya periksain. Either lo ke mentoring atau counseling. Cuman gini, Ya. kalau misalnya yang parah ya seperti yang kita tahu lah gangguan mental gitu. Depresi, lu nggak tahu attachment style lu kayak gimana, terus kayak lu ngejar-ngejar terus cewek yang toksik, cowok yang toksik gitu. Lu nggak bisa kabur dari sana. Ya udah gitu akhirnya ya lu bakal jadi kalau Hancur. parahnya bakal jadi Fucked up ya? hancur. Nah, mungkin lu bakal ninggalin temen-temen lu yang ibaratnya suportif yang mungkin lu udah punya demi mengejar si yang toksik ini. Karena memang ibaratnya yang suportif tuh boring gitu dan kayak ya udah gitu respect sama lu jadi kayak lu prefer yang kebutuhan primal tuh yang kayak ya berdasarkan insting aja gitu nggak pakai Iya. logika nggak pakai ngelihat emosi dulu dan lain sebagainya. Ya udah jadinya nggak jelas aja. Itu efek terburuknya yaitu gangguan mental, either lu depresi atau lu jadi cemas gitu kan. Dan ini Iya. bisa banget jadi trigger sih. Iya. Gua apa ya kalau ngelihat mentoring atau counseling yang 1% kan baru aja kita post ya 1/4 dari masalah orang tuh karena masalah relationship. Relationship ya. Itu ngaruh banget sih. Oke. Jadi mungkin juga seperti kayak kita sadar gitu ya. Kalau misalkan kita sama sekali nggak aware gitu ya. Kita berpikir kalau melakukan hal A itu bener buat kita tapi ternyata enggak gitu. Mungkin kesimpulannya kayak gitu Van ya. Jadi alasan kesepian tuh kayak gitu. Maksudnya faktor kesepian tuh mungkin kayak gitu. Jadi kita salah terus melakukan treatment gitu ya. Gue pun juga kayak gitu dulu gue batu gitu ya. Atau mungkin ada Gen Z luar sana dan personas luar sana yang masih batu gitu ya. Maksudnya batu nih sorry ya. Maksudnya batu tuh mungkin bukan keras kepala juga sih. Tapi kayak apa ngeyel mungkin ya bahasa ininya ya. Ya. Jadi ngerasanya kayak wah gue mah kayaknya ini udah optimal buat gue nih, ideal buat gue. Tapi ternyata tuh nggak kayak gitu cara treatmentnya kayak gitu. Mungkin ya tadi ya kesimpulannya yang tadi efeknya seperti itu Van ya. Yoi, karena gini, kadang kan banyak nih Gen Z, millennials ini juga yang pinter sih. Maksudnya bukan yang ngabers. Aduh. Kampungan gitu kan ya. Ini gue bisa dikatain, bukan yang ngabers kampungan, gak nonton YouTube Samsek gitu kan. Tapi banyak orang yang akhirnya memilih, misalnya nih karena di relationship gak pernah berhasil, ya udah gue kerja dulu atau gimana. Padahal, if you miss that one curriculum, Ya. kan kita punya kurikulum ya, level 1, Ya. level 2, level 3. Kalau lu fuck up di satu, ibaratnya ya bisa aja fuck upnya di karir, relationship dan lain sebagainya. Tapi kita ngomongin relationship aja ya. Lu fuck up di Ya. relationship, lu gak punya temen, tapi karir lu oke, itu juga bisa jadi masalah gitu. Jadi Ya, buat betul. orang-orang di luar sana yang, oh gue fokus karir dulu deh. Atau sebaliknya, oh gue fokus ke relationship, tapi lu misalnya gak produktif, gak menghasilkan uang yang cukup buat lu hidup juga, itu juga kan bakal jadi fucked up. Jadi gitu sih mungkin kuncinya self-awareness kali ya. Dan pendidikan yang tepat. That's why buat lu yang mungkin ngedenger ini, coba share aja sih ke teman-teman lu yang lu rasa mungkin mengalami masalah ini, terutama attachment style tadi. Ada juga teman gue tuh yang bukan dideketin, tapi dia punya pacar, 3 bulan pasti putus. Terus 3 bulan lagi putus lagi. 3 bulan lagi putus lagi kayak. Gitu aja terus. Ada juga yang toxic relationship kagak keluar-keluar. Gitu. Jadi kan kayak ganti gitu. Tolong di cut ya itu. Iya, lucu. Oke, Van. Kita karena tadi udah jinggung solusi ya, langsung kita bahas solusi aja deh. Tadi kan kita udah tahu soal pentingnya attachment style, terus soal pentingnya kita punya social skills mungkin ya. Bagaimana kita bersosialisasi gitu. Tadi juga dibahas pentingnya lu punya asupan pendidikan yang lain yang alternatif gitu, which is bisa lo dapat di 1% kayak gitu. Kira-kira apa solusi dari lo lagi apa nih yang lebih ini ya, yang lebih komprehensif gitu. Kayak gimana sih kalau gue punya masalah, gue aware nih ya soal attachment style gitu. Cuman gue nggak tahu cara selesainya kayak gimana gitu. Terus atau gue punya masalah soal social skill, gue nggak bisa keluar gitu ya. Terus ya gimana caranya gue bisa mensolusikan itu semua gitu. Mungkin kita bagi jadi 2 ya. Ya. Jadi kita bagi jadi yang praktikal. Praktikal tuh artinya buat lu individu, sama mungkin kita nanti bagi jadi yang kedua tuh yang idealis kali ya. Kayak idealnya tuh kayak gimana. Ya. Mungkin kalau yang praktikal sih sesimpel ini sih ya, lu aware sama kurikulum kehidupan, kurikulumnya 1%,
Ya ini balik kayak ke 1%, tapi sebenarnya kalaupun lu nggak percaya kurikulum 1% nih buat lu yang denger ya, bisa aja lu bikin kurikulum sendiri. Kita kan ada kurikulum nih level 1 lu mesti ngapain, level 2 ngapain, level 3 ngapain. Itu kan udah ada. Nah lu bisa analisis dari sana sih. Kalau lu percaya. Tapi kalau lu pun nggak percaya dengan 1% kurikulumnya, ya silakan bikin kurikulum sendiri buat diri lu gitu. Kira-kira diri lu ini sekarang apa yang masih kurang. Karena kalau misalnya satu aspek ada yang fucked up gitu ya, lu bisa jadi oke di karir. Ya ini kita nggak nggak usah bahas jauh-jauh. Ibaratnya beberapa tahun sebelumnya aja kan banyak idol K-pop yang melakukan percobaan bunuh diri gitu kan. Terus juga ada ya banyak lah orang-orang yang kita nggak nyangka, Linkin Park gitu kan, kayak Iya benar. tiba-tiba ngelakuin percobaan bunuh diri. Kenapa? Bukannya lu udah kaya, bukannya lu udah apa gitu. Ya itu Benar. bisa jadi dia miss salah satu hal di kurikulum. Biasanya sih di level 3. Karena orang bisa aja udah nyampe ke level 4, udah punya aset bisnis, tapi misalnya relationship-nya jelek, itu bisa ngaruh ke semuanya. Ibaratnya kayak kesehatan sih sebenarnya kan. Kayak lu mau punya sekaya apapun, kalau lu kanker terus sebulan lagi divonis, gak ngaruh semuanya gitu. Jadi balik lagi ke sana, lu analisis kurikulum kehidupan lu udah sampai mana. Kalau misalnya lu ngerasa fucked up gitu kan di satu atau beberapa aspek, silakan konsultasi ke 1%. Kalau lu ngerasa kurang tapi nggak fucked up, lu bisa belajar dan lain sebagainya, silakan ke lifeskills.id. Kalau ngerasa jelek, konsultasi itu paling mudah. Kalau ngerasa kurang, itu ke life skills. Itu yang pragmatisnya sih. Konsultasi gak cuma di 1%, belajar kehidupan gak cuma di 1%, tapi ya we are one of the biggest, right? We are one of the biggest company. Jadi kayak bisa aja, maksudnya lu pilih 1% dengan mudah, langsung bayar, dapat kelasnya atau konsul, udah gitu, langsung bisa jadi langsung beres dalam 2-4 minggu kalau nggak terlalu parah ya. Kalau parah mungkin ya mesti di terapi, bisa jadi oleh psikolog. Again, gue nggak bisa ngejudge lu perlu terapi atau enggak, lu butuh mentoring atau konseling, ya again silakan ikut tesnya, terus lu kayak ya bisa konsul sih. Yang kedua kan yang idealis ya, mulai dari yoga dulu deh sebagai co-founder dari Si Paling Gen Z. Kan Si Paling Gen Z itu ngomongin soal the future ya, terutama hal-hal yang berkaitan sama hukum, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Menurut lu secara sistematis, ini kan sebenarnya nggak bisa dibilang sebagai masalah individu doang ya. Bisa aja ya, kita bilang sebagai masalah individu, tanggung jawab individu gitu. Tapi kita nggak bisa melepaskan ini dari pendidikan, dari ya sistem politik. What do you think kira-kira yang bisa lebih baik in the future terkait sosial media, terkait pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi dari aspek yang sistematis, yang mungkin kita nggak bisa kontrol sekarang. Tapi at least kita bisa ngontrol narasinya lah. Enaknya gimana gitu? Enaknya gimana gitu? Iya Van, jadi gini ya, kalau gue melihatnya sih, ini obrolan ya, dan gue belum punya riset yang valid juga gitu. Jadi kayak gue melihat peradaban makin pintar, tapi society itu nggak bisa ngikutin gitu. Apalagi di zaman digital ya, bahkan mungkin ya pandemi gitu, kita kan nggak pernah berpikir kalau misalnya banyak perubahan setelah pandemi atau mungkin pandemi itu sendiri datang gitu. Jadi apa ya, ibaratnya ada defisit gitu. Defisit knowledge di kita, defisit persiapan, sedangkan zaman tuh semakin maju. Jadi ibaratnya peradaban itu udah di 9, kita society mungkin masih di 6 gitu, masih di 7 gitu ya, atau mungkin masih di 5. Jadi ibaratnya kalau gue pribadi melihatnya, kita bisa belum sesuai dengan itu. Banyak hal yang memang terjadi gitu ya, dan memang timpang gitu. Itulah alasan kenapa di Bandung kok sekarang macet ya. Padahal kita tahu dulu tuh mungkin Bandung sejuk dan lain-lain, tapi kenapa sekarang banyak kemacetan di luar sana gitu misalnya. Apakah memang itu harus disikapi gitu ya sama Gen Z gitu misalnya? Atau mungkin kita juga ngelihat tren child free gitu di luar sana mungkin ya. Kenapa kita banyak wacana child free? Kenapa ada hubungannya child free dengan masa depan gitu? Mungkin dengan lingkungan kah gitu. Ya, kita nggak dapat itu semua gitu. Jadi kalau misalkan secara idealisnya ditanya gitu ya, kenapa kita harus mempersiapkan ya karena itu. Karena memang gue ngerasa kita defisit. Kita ngerasa kita masih ketinggalan hal yang banyak gitu ya. Peradaban maju dan kita masih ketinggalan di sana. Itulah pentingnya kenapa kita sebenarnya harus aware gitu. Seminimal mungkin aware lah. Kayak gitu. Kalau kita nggak bisa menciptakan sebuah terobosan gitu ya. Terobosan which is misalnya sebuah teknologi dan lain-lain ya minimal kita bisa aware. Kayak gitu. Jadi apa ya, ibaratnya solusi yang paling idealisnya ya gitu, kita bisa aware, kita melihat isu di luar sana banyak banget ya soal lingkungan, soal mungkin ekonomi gitu ya, atau mungkin soal politik internasional dan lain-lain kayak gitu. Itu kan sebenarnya kan ngaruh ke kita gitu. Bagaimanapun juga ya kita punya semangat zaman sendiri dan kita bertanggung jawab akan hal itu kan. Jadi ya
nggak tahu nih kita maju atau mundur nih sebagai society gitu. Kita bisa mengejar peradaban atau justru kita malah malah mundur gitu, malah turun gitu. Jadi ya solusi idealnya gitu sih, minimal mungkin aware lah kayak gitu ya. Gue sendiri sebenarnya belum ini juga ya, gue belum belajar banyak, tapi gue beruntung karena gue aware gitu, dan gue pengen juga perseners aware. Oke. Kayak gitu. Mungkin Gimana, kalau Bang? kalau gue share tadi kan ngomongin soal ya itu banyak hal yang belum orang tuh aware. Nah kalau gue mungkin propose ya solusinya sebenarnya ada beberapa. Pertama, kesepian tuh kan disebabkan sebenarnya karena tadi gue bilang genetik. Idealnya ya kenapa kita nggak hilangin aja gen kesepian itu dari otak kita. Nah ini kan jadi narasi baru kan sebenarnya, kayak ada persoalan nggak kalau kita ngilangin itu? Karena sebenarnya bisa jadi udah bisa. Pertama itu. Dan ini mungkin hal yang bisa jadi Gen Z sekarang, gua nggak tahu pada aware atau enggak, tapi udah ada CRISPR kayak gitu-gitu tuh teknologinya. Tinggal how can we use it? Gimana cara kita bisa make biar nanti kita nggak, sebenarnya nggak masalah mau ngikut doang sama zaman pun, kalaupun ya teman-teman punya idealisme sendiri gitu ya. Cuman kalau menurut gua enakan kalau kita juga aware dengan perkembangan society, dan nanti kita maunya society itu kemana. Itu pertama, masalah gen. Ya. Kedua, menurut gua masalah pendidikan. Pendidikan itu kan sebenarnya dipegang sama pemerintah gitu ya. Dan itu mungkin di luar kontrol ya gue sebagai warga sipil biasa ya. bisa dibilang. Tapi ingat, pemerintah tuh dipilih sama siapa sih ya? Sama rakyat kan, at least sampai sekarang kita masih dengan sistem demokrasi gitu. Ya pilihlah presiden atau mungkin kepala daerah dan lain sebagainya yang bisa nge-support gitu si perkembangan teknologi maupun si mencegah kesepian ini. Mungkin dengan ya pendidikan tadi bisa jadi diubah kurikulumnya dan lain sebagainya. Ya. Itu menurut gue penting sih. Seenggaknya ya lu voting ya, atau lu bikin ya petisi atau apa kayak itu kan penting sebenarnya, bahwa masalah ini tuh sebenarnya sistematis gitu loh. Kayak masalah ekonomi kan kayak misalnya kemarin gue baca berita kan, udah lama sih sebenarnya ini, bahwa PNS itu seringkali beli barang itu Louis Vuitton dan LV dan lain sebagainya kan, yang basically dari luar. Dan kemarin banget gue baca berita Pemkot Bogor, ini gue apresiasi sih. Ya. Katanya sih dia hari Selasa dia wajibin PNS, ASN untuk pakai produk lokal. Which means yang dipakai adalah brand-brand yang sebenarnya lokal, kita tahu bagus, ya mereka beli. Dengan peraturan sekecil itu aja bisa impact-nya Luar biasa ya. ya luar biasa. Ibaratnya bayangin aja satu ASN di Bogor beli barang lokal minimal 200.000, 500.000 atau sejuta lah. Ya. Beli 3 baju deh. Itu kan kalau dikali 6.000 bisa jadi 3 miliar. Sesimpel itu aja. Bikin aturan-aturan yang kayak misalnya kalau ngomongin kesepian di pendidikan, bikin kayak apa gitu. Kalau misalnya pagi-pagi lu mesti kenal sama orang sekitar lu, atau mungkin bikin chit chat kali atau apa, bikin rujak kan. Kita kan di company juga saling kenal gara-gara rujak juga. Rujak tuh buat Gen Z yang belum tahu, rohani, uang, jasmani, akademis, keluarga dan kencan. Itu biasa kita pakai buat ngobrol. Karena seringkali kita kan ngobrolin kerjaan lagi gitu kan. Ya kita betul. sekali ngerujak. Kayak sesimpel itu aja. Misal 30 menit jam BK gitu kan di pendidikan. Dan ini bapak-bapak yang memegang dan ibu-ibu yang memegang politik kan sebenarnya punya power untuk bikin yaitu kayak simple gitu, simple but impactful, yang kayak tadi sesimpel ya udah Selasa pakai produk lokal deh, yang mana menurut gue kebijakan yang tidak menyakiti siapapun tapi impactnya gede banget. Nah itu menurut gue cerdas itu sih. Ada lagi? Yang ketiga nggak ada. Ya itu yang ketiganya berarti. Yang pertama kan tadi genetik, menurut gue genetik ya. Itu genetik itu luar biasa sih. Solusi yang luar biasa. Yang kedua kan tadi pendidikan. Yang ketiga adalah kebijakan-kebijakan sederhana yang nggak menyakiti siapapun, yang bisa mengurangi kesepian. Gue nggak tahu apa, tapi ya mungkin ini bisa jadi inspirasi sih buat Gen Z yang siapa tahu lu mau jadi ASN, PNS, yang mana nanti bisa mengubah society. Yang mana kan kita tahu ya PNS itu, sorry to say ini buat PNS, mungkin stereotipnya tuh males dan sebagainya. Yang mana gue tahu banyak kok yang gak gitu, banyak kok yang lembur sekarang itu kan. Mungkin teman-teman Gen Z bisa mengubah stereotip itu biar orang bisa makin percaya ke pemerintah dengan bikin kebijakan-kebijakan yang mana ini bukan dukungan politik sih, tapi gue apresiasi terhadap kebijakan dari Pemkot Bogor itu, yang mana sebenarnya gue tahu pasti banyak lagi kebijakan lain yang kurang lebih seperti itulah. Oke, sip. Mungkin kalau solusinya tadi ya ada apa sih disebutannya, rada
idealis tadi ya. Genetik. Itu genetik. Iya, itu kan bukan kontrol kita banget kan. Ya mungkin kita sekarang belum ya, cuman mungkin bakal terjadi gitu ya. Pasti terjadi sih, dan mungkin akan terjadi, dan bagaimana kita bisa menyesuaikan hal tersebut kayak gitu. Terus tadi kedua soal pendidikan, dan ketiga apa? Soal kebijakan ya, polisi ya, atau jadi kita bisa setidaknya kita mungkin belajar ya bagaimana caranya kita bisa mengawali kebijakan pemerintah dan lain-lain kayak gitu ya. Dan berarti kita udah sampai ini ya, akhir mungkin podcast karena kita udah sampai solusi. Mungkin gue simpulin gitu. Iya sih, pentingnya buat mengkonsumsi pendidikan alternatif ya, which is yang udah 1% buat itu menurut gue penting sih. Gue pribadi merasakan banyak impact setelah baca kurikulumnya juga dan menjalaninya langsung gitu ya. Karena banyak banget masalah yang sekarang dihadapi itu bahkan gak pernah gue dapat di sekolah untuk solusinya gitu ya. Kayak problem ini aja, problem bagaimana cara mengatasi stres kayak gitu. Atau mungkin ini ya, kadang-kadang obrolan sama pacar gitu, gimana nanti cara punya masa depan yang baik dengan pasangan misalnya kayak gitu. Atau misalnya bagaimana soal keputusan punya anak, terus soal parenting dan lain-lain kayak gitu. Atau mungkin cara memilih karir, cara manajemen uang gitu. Itu kan sebenarnya kan ya, menurut gue sampai sekarang pun, gue punya adik di rumah ya, dan itu gak diajarin gitu. Justru adik gue pun nyarinya dari media alternatif kayak 1% gini gitu. Jadi ya ini pesan buat Gen Z dan perseners ya, silakan coba belajar dari alternatif lain gitu. Which is ya 1% juga udah buat kurikulum kayak gitu. Dan kalau kesimpulan tadi ya, kita udah bahas banyak tadi soal attachment style dan soal medsos yang hubungannya sama kesepian. Jadi intinya temen-temen, kalau lu ngerasa ini ya, punya problem kesepian gitu, mungkin salah satu solusinya lu aware dulu ya sama masalahnya itu seperti apa. Aware gimana sih, kenapa gue punya masalah ini, minimal lu skeptik aja gitu. Terus mungkin lu bisa coba discuss dulu sama teman-teman lu ya, coba discuss atau coba ngobrol sama teman-teman kayak gitu. Atau lu bisa nyari konten-konten lain gitu yang bikin knowledge lu nambah kayak gitu. Dan ya udah, kalau misalkan memang lu butuh bantuan ya silahkan, kita punya lifeskill.id ya, di situ kita banyak banget ngasih materi-materi yang memang nggak diajarin di sekolah. Terus konsultasi ya bisa ke Life Consultation ID, dan kita sebentar juga lagi membangun channel ya @sipalinggenz. Jadi teman-teman silahkan bisa follow ya di Instagram @sipalinggenz, dan mungkin kita bakal multi channel lagi, mungkin kita bakal merambah ke YouTube dan TikTok. Jadi intinya ini tempat teman-teman buat bisa diskusi dan ngobrol ya, dan bisa belajar soal isu-isu penting di masa depan gitu ya. Karena kita menganggap bahwa kita mungkin yang bertanggung jawab akan masa depan kayak gitu. Jadi thank you ya perseners yang udah denger gue sama Evan, dan gue mungkin bakal nge-podcast lagi ya. Kayaknya kita bakal bahas soal bagaimana kita bisa improve social skills ya, Pan. Bagaimana cara kita bisa punya meaningful relationship gitu. Jadi jangan lupa tadi ya di follow akun-akun yang udah gue sebut, lifeskill.id, Life Consultation, Sipalinggenz, dan tentu akun 1% lain ya yang di YouTube juga dan di Instagram juga kayak gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you perseners dan Gen Z. Thanks ya udah dengerin podcast 1% sampai habis di segmen obrolan Gen Z bareng gue Yoga. Stay tune terus dengan follow akun 1% di berbagai kanal media sosial. Nah, lo juga bisa nih cek sister company 1% untuk layanan konsultasi di @lifeconsultation.id, untuk belajar kehidupan lewat webinar dan kelas online di @lifeskills.id, untuk belajar persiapan karir di @spcareercenter, buat ngomongin masa depan di @sipalinggenz, buat ngembangin bisnis dan UMKM lewat @postmetric, dan lo juga bisa follow @spcollective.id sebagai holding dari berbagai perusahaan tadi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Thank you.